Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar ibu hamil yang kelima, yaitu kebutuhan imunisasi. Mengapa pada ibu hamil perlu dilakukan imunisasi tetanus toksoid? Hal ini dilakukan supaya bayi yang ada di dalam kandungan ibu mempunyai kekebalan terhadap infeksi dari bakteri tetanus. Nah, tetanus neonatorum merupakan infeksi bakteri yang disebabkan oleh kuman Clostridium tetani, yang biasanya terjadi infeksi tersebut pada saat persalinan, terutama persalinan dengan pertolongan persalinan yang tidak steril. Misalnya, persalinan dengan alat-alat yang tidak steril. Kemudian yang kedua yaitu ketika pemotongan tali pusat yang tidak steril, atau memberikan ramuan-ramuan pada tali pusat sehingga menyebabkan tali pusat menjadi busuk pada tali pusat yang belum puput. Nah, tetanus neonatorum ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi bayi karena menyerang sistem syaraf bayi, sehingga bayi menjadi kejang ketika ada cahaya atau ada suara. Tetanus neonatorum merupakan infeksi yang sangat berbahaya pada bayi karena merupakan salah satu penyebab utama dari kematian bayi baru lahir. Nah, dalam upaya mencegah terjadinya tetanus neonatorum pada bayi, maka dilakukan upaya pencegahan dengan memberikan imunisasi TT atau imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil. Nah, apa saja manfaat imunisasi TT bagi ibu hamil? Nah, yang pertama jelas tadi, yaitu melindungi bayi baru lahir dari infeksi tetanus neonatorum. Kemudian yang kedua adalah dia melindungi ibu dari kemungkinan tetanus apabila ibu terluka. Apakah imunisasi TT yang diberikan pada ibu hamil ini memiliki efek samping? Biasanya hanya gejala-gejala ringan seperti nyeri atau kemerahan dan juga pembekakan pada daerah suntikan. Nah, sekarang kita perlu belajar tentang konsep imunisasi tetanus toksoid. Jadi, imunisasi TT itu merupakan lifelong immunization, yang artinya apabila seseorang telah mendapatkan imunisasi TT lengkap, maka dia akan kebal seumur hidup dari kuman Clostridium tetani yang bisa menyebabkan tetanus. Nah, bagaimana skema dari lifelong immunization TT? Yaitu ada di TT 0 sampai TT 5. Jadi, TT 0 itu diberikan pada saat imunisasi dasar bayi usia 2 bulan, yaitu pada saat DPT 1. Kemudian TT 1 diberikan pada saat imunisasi dasar pada bayi usia 3 bulan, yaitu DPT 2. Kemudian TT 2 diberikan pada saat imunisasi dasar pada bayi usia 4 bulan, yaitu pada saat pemberian vaksinasi DPT 3. Nah, kemudian TT 3 dilakukan pada saat bias, yaitu bulan imunisasi anak sekolah pada kelas 1 SD. Kemudian TT 4 juga dilakukan pada saat bias, yaitu pada anak kelas 2 SD. Dan terakhir TT 5 dilakukan pada saat bias, pada saat anak kelas 3 SD. Nah, ini penting dipelajari untuk mengkaji status imunisasi ibu hamil, yaitu ketika ada ibu hamil yang periksa kepada kita sebagai bidan misalnya, maka harus dilakukan screening status imunisasi TT pada ibu hamil ketika si bidan melakukan pengkajian data pada ibu hamil. Nah, kalau misalnya TT-nya belum lengkap, maka si bidan harus melengkapi imunisasi TT agar ibu dan bayi terlindungi dari bakteri Clostridium tetani. Nah, bagaimana cara untuk menentukan status imunisasi si ibu?
Jadi kan kalau si ibu hamil itu biasanya kan disebut juga dengan wanita usia subur. Jadi bagaimana sih cara menentukan status imunisasi si ibu hamil ini? Apakah dia sudah sampai di TT4 atau TT5? Apa dia harus mengulang lagi dari TT1 dan lain sebagainya? Nah, kita akan bahas di sini. Jadi dengan mengetahui status imunisasi TT bagi wanita usia subur, yang di sini dimaksudkan juga wanita hamil, maka diharapkan dapat membantu program imunisasi dalam penurunan kasus penyakit tetanus, khususnya tetanus pada bayi baru lahir. Nah, jadi idealnya setiap wanita usia subur itu mendapatkan imunisasi TT sebanyak 5 kali. Yaitu yang saya sebutkan tadi bahwa imunisasi TT long life immunization ya. Mulai dari TT 0, kalau yang long life itu sampai dengan TT 5. Nah, oleh karena itu bagi ibu hamil perlu mengetahui sampai saat ini di mana status imunisasinya dia. Dan sehingga si bidan dapat memberikan tindakan apakah perlu dilakukan imunisasi TT lagi dan TT keberapa atau tidak perlu karena ibu hamil tersebut sudah kebal misalnya. Nah, kalian perlu memperhatikan petunjuk berikut ini yang akan saya jelaskan melalui video berikut ini. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang cara untuk menentukan status imunisasi wanita usia subur atau disingkat dengan WUS. Jadi ini juga bisa untuk mengetahui bagaimana status imunisasi TT pada wanita hamil yang datang ke bidan. Baiklah, yang perlu kita ingat adalah pada tahun 1979 itu merupakan tahun dimulainya program imunisasi dasar lengkap. Kemudian pada tahun 1993 adalah tahun dimulainya bulan imunisasi anak sekolah. Maka kemudian apabila ada WUS atau wanita usia subur yang lahir di tahun 1979 hingga tahun 1993 dan dia ingat pada saat sekolah SD telah dilakukan imunisasi, maka status imunisasinya adalah sebagai berikut. TT1 adalah waktu dia imunisasi dulu di kelas 1 SD, kemudian TT2 adalah waktu dia imunisasi di kelas 2 SD, TT3 adalah waktu imunisasi pada saat dia menjadi calon pengantin, dan TT4 adalah waktu imunisasi pertama pada saat dia hamil, dan TT5 adalah waktu imunisasi kedua pada saat dia hamil. Kemudian untuk wanita usia subur yang lahir pada tahun 1979 sampai 1993 dan dia tidak ingat jika pada saat sekolah SD dilakukan imunisasi, maka status imunisasinya adalah TT1 adalah waktu imunisasi dia pada saat calon pengantin pertama. Kemudian TT2 adalah 1 bulan setelah TT1. TT3 adalah waktu imunisasi pertama pada saat dia hamil. Dan TT4 adalah waktu imunisasi kedua pada saat ibu tersebut hamil. Lalu bagaimana dengan wanita usia subur yang lahir setelah tahun 1993? Nah, untuk WUS yang lahir di atas tahun 1993 ke atas dan dia tidak memiliki KMS balita, juga tidak memiliki kartu TTSD, maka status imunisasinya adalah sebagai berikut. Jadi, TT1 adalah waktu imunisasi dia pada saat calon pengantin pertama, kemudian TT2 adalah 1 bulan setelah TT1, TT3 adalah waktu imunisasi pertama pada saat dia hamil, kemudian TT4 adalah waktu imunisasi kedua pada saat dia hamil. Jika WUS yang lahir tahun 1993 ke atas dan dia tidak memiliki KMS
balita, tapi dia memiliki kartu TTSD, maka status imunisasinya adalah sebagai berikut, yaitu TT1 adalah waktu imunisasi dia pada kelas 1 SD, kemudian TT2 adalah waktu imunisasi dia pada saat kelas 2 SD, dan TT3 adalah waktu imunisasi dia pada saat menjadi calon pengantin yang pertama. TT4 adalah waktu imunisasi pertama pada saat dia hamil, dan TT5 adalah waktu imunisasi kedua pada saat dia hamil. Kemudian, jika Wus lahir tahun 1993 ke atas dan dia memiliki KMS balita serta dia memiliki kartu TTSD, maka status imunisasinya TT1 sampai dengan TT4 dapat dilihat di KMS dan pada kartu TT. Dan TT5 adalah waktu imunisasi pertama pada saat dia hamil. Nah, itu cara untuk mengetahui status imunisasi tetanus toksoid pada wanita usia subur. Berikutnya kita membahas tentang jadwal pemberian imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil. Nah, dapat dilihat dari tabel berikut ini. Jadi yang harus diperhatikan adalah interval atau jarak pemberian antara TT1 ke TT2, TT2 ke TT3, TT3 ke TT4, dan TT4 ke TT5. Nah, jika ibu hamil mendapatkan TT1 pada saat dia ANC pertama atau antenatal care pertama atau periksa hamil pertama kali ke tenaga kesehatan, si ibu dan si bayi belum mendapatkan perlindungan terhadap tetanus toksoid. Nah, maka dari itu nanti ibu hamil mendapatkan TT2, yaitu kapan? Setelah 4 minggu dari TT1 dilakukan. Nah, jika sudah mendapatkan TT2, ibu dan bayi akan mendapatkan perlindungan dari tetanus selama 3 tahun. Kemudian TT3 diberikan 6 bulan setelah TT2, yaitu lama perlindungannya selama 5 tahun. Kemudian TT4 diberikan 1 tahun setelah pemberian TT3 dan lama perlindungannya adalah 10 tahun. Kemudian TT5 diberikan 1 tahun setelah TT4 dan lama perlindungannya adalah 25 tahun atau seumur hidup. Jadi semisal jika ibu itu mendapatkan TT2, maka kan lama perlindungannya tadi 3 tahun. Nah, jika dalam 3 tahun wanita usia subur tersebut melahirkan, maka bayi terlindung dari tetanus neonatal. Nah, dari video tadi kalian sudah paham bukan tentang bagaimana cara menentukan status imunisasi TT pada wanita usia subur dan ibu hamil? Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang berapa dosis dan kapan waktu dan jarak pemberian imunisasi TT pada ibu hamil. Baiklah, yang pertama adalah jumlah. Jadi ibu hamil diberikan sebanyak 0,5 mili vaksinasi tetanus toksoid secara intramuskular atau subkutan dalam. Kemudian kapan imunisasi TT diberikan? Jadi imunisasi TT bisa diberikan kepada ibu hamil pada saat dia kunjungan pertama ANC, ketika dia diketahui positif hamil. Dan imunisasi TT ini sebaiknya diberikan sebelum usia kehamilan ibu 8 bulan. Bagaimana dengan jaraknya? Jarak pemberian imunisasi TT atau interval imunisasi TT dari TT1 sampai dengan TT2 minimal 4 minggu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.